Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada hari Selasa ini dengan keadaan sehat walafiat, walaupun dalam posisi seperti ini, itu karena wabah COVID-19. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang mengenal hewan herbivora. Allah menciptakan hewan itu bermacam-macam. Ada pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan segalanya, tumbuhan dan daging. Nah, di sini Allah menciptakan hewan yang bernama pemakan tumbuhan, yaitu herbivora. Hewan herbivora itu biasanya makanannya berupa tumbuh-tumbuhan, yaitu rumput, daun-daunan, biji, dan buah-buahan. Contohnya apa hewannya? Yaitu berupa sapi, kerbau, kambing, kuda, rusa, dan sebagainya. Hewan ini adalah hewan herbivora. Contoh lagi kalau pada burung, itu burung pemakan biji-bijian. Misalnya merpati, makannya jagung. Kemudian burung pipit, terkuku, burung gereja, lah itu juga termasuk hewan herbivora. Nah, di sini nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya yang berada di bawah ini. Nanti dikumpulkan maksimal sampai jam 1. Kemudian lanjut nanti halaman selanjutnya, yaitu tentang hewan gajah. Kita akan mengenal tentang hewan gajah. Hewan gajah itu dahulu dikisahkan pernah diikut sertakan dalam perang, yaitu di dalam surat Al-Fil diceritakan di sana sebelum lahirnya Rasulullah, yaitu terjadi yang namanya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Karena Raja Abraha ini beragama Nasrani dan benci sekali kepada Islam dan ingin menghancurkan Ka'bah, maka Raja Abraha membawa pasukannya yang sangat banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebelum terwujud, Allah telah menghancurkan mereka, yaitu dengan mengirimkan pasukannya berupa burung ababil yang membawa batu dari neraka, sehingga terjadilah para pasukan bergajah itu
mati bergelimpangan seperti daun yang berlubang dimakan ulat. Dalam surat Al-Fil disebutkan, yaitu ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, di sini karena keinginan pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah tidak suka, maka Allah tidak ridho dengan perbuatannya yang melampaui batas, yang ingin menghancurkan Ka'bah, karena itu termasuk rumahnya Allah yang sangat diistimewakan. Maka Allah menghancurkan semua pasukan bergajah itu berserta rajanya. Sekarang kita akan mengenal tentang ciri-ciri gajah. Gajah itu termasuk hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Dia bisa hidup selama 70 tahun di alam bebas. Nah, gajah itu tempatnya awalnya itu di alam bebas seperti hutan, padang rumput di Asia sana, di Afrika itu sangat banyak sekali hewan gajah. Kalau di Indonesia di mana? Di daerah Kalimantan itu sangat banyak, dan Sumatera. Ciri-cirinya apa hewan gajah itu? Hewan gajah itu memiliki badan yang besar. Bobotnya itu, beratnya itu bisa sampai 5 ton. Kemudian dia juga mempunyai hidung yang panjang, yaitu belalai. Digunakan untuk mengambil makanan dan untuk bernafas dan lain sebagainya. Dia juga mempunyai gading atau gigi seri, atau tumbuhnya menjadi yang bisa tumbuh menjadi taring, digunakan untuk senjata melawan musuhnya yang ingin mengganggu atau menghalangi dia untuk makan. Itu termasuk ciri-ciri gajah tadi. Nah, keistimewaannya yaitu gajah itu dapat melakukan perjalanan yang sangat jauh. Kemudian dia termasuk hewan darat yang paling besar di antara yang lain. Tidak ada hewan pun yang paling besar kecuali gajah. Dan hewan ini tidak bisa melompat karena badannya yang besar sehingga tidak dapat melompat. Gajah juga mempunyai telinga yang sangat lebar, besar. Nah, dengan telinga itu dia dapat mendengarkan dengan jangkauan yang sangat jauh. Kemudian dia memiliki ingatan yang kuat. Ingatan ini digunakan untuk gerombolan gajah yang ingin melakukan perjalanan yang jauh. Contohnya di Afrika sana.
pasti gerombolan gajah ini akan melakukan perjalanan karena tujuannya untuk mencari makanan dan sumber air. Kalau mereka tidak melakukan seperti itu, maka dia akan mati kelaparan. Makanya dia melakukan perjalanan yang sangat jauh. Anak-anakku sekalian, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadz tunggu tugasnya jangan sampai tidak dikerjakan. Ini ada tugas, nanti kalian kerjakan, dikumpulkan ke Ustadz, maksimal nanti jam 1. Ustadz akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.